Mitra bisnis, ada usulan nantinya ketika Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota dan berubah jadi daerah khusus Jakarta, gubernur akan dipilih langsung oleh presiden dengan mempertimbangkan pendapat usulan dari DPRD. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis? Apakah Anda setuju gubernur Jakarta nantinya dipilih langsung oleh presiden bukan lagi melalui pilkada? Berikan opini Anda, mitra bisnis di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Kalau masukan dari saya terus terang nggak setuju ya Bu. Saya lebih pilih ke pilkada aja karena itu wilayah Indonesia ya Bu. Sementara presidennya pindah ke Kalimantan, terlalu banyak kerjaan, pikiran dia terkonsentrasi aja cukup untuk mengurus bangsa ini, bukan Indonesia, yang bangsa ini harus diurus sama dia. Jadi pikiran saya presidensial itu terlalu memberatkan sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena memang tanggung jawab daerah ini kan gubernur anak daerah, bukan pemimpin presiden. Kalau seumpamanya anak daerah dipilih masyarakat, artinya kepulauan itu kan milik dia pribadi. Dari kekuasaan yang dia punya itu, dia memiliki tanggung jawab di atasnya itu presiden. Jadi nggak usah campur adukan presiden membuat gubernurnya sendiri. Sekalian aja semuanya Bu, kalau tuntutan rakyat kan begitu, adil dan makmur. Tapi kalau nggak ada asas keadilan di situ, maka artinya kita kan harus belajar kembali untuk melihat ke belakang. Kalau udah jelas melihat belakangnya bagaimana, landscape ke depannya lebih mudah. Jangan sampai ditemukan jalan yang terang, landscape tadi, tapi dia melihat ke belakang. Mungkin begitu aja Bu. Bagi saya sih nggak penting ya presiden kayak mau rakyat yang pilih langsung. Masalahnya sekarang mesti cari orang seperti Ahok modelnya, punya leadership, jujur, tegas. Jadi Jakarta dibenahi bagus. Ya, jadi saya udah melihat tuh dari zaman Fauzi Bowo, Sutioso, Anies, ini semua nggak ada apa-apanya dengan kinerja si Pak Ahok ini. Jadi semua yang ditangani dia itu boleh dibilang bagus, banjir juga sudah banyak berkurang, jalanan bagus, nggak macet, ya kali jodoh yang semrawut aja bisa diberesin. Lah sekarang setelah dia nggak ada, semua kacau lagi. Jadi contohlah seperti Ahok ya. Mudah-mudahan rakyat Jakarta lebih punya akal sehat. Terima kasih. Iya, begini. Usulan ini datangnya dari siapa ini? Dari kelompoknya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri? Sebab begini, kalau ada usulan-usulan yang berbau hukum atau politik, kan kita pedomannya itu pada konstitusi. Menurut konstitusi kita, pemilihan atau pilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis begitu. Nah, secara demokratis itu mempunyai dua kemungkinan. Satu, melalui pemilihan langsung, rakyat memilih langsung wakilnya. Yang kedua, melalui DPRD, mulai perwakilan. Jadi kalau ditunjuk oleh presiden, ini nggak demokratis. Jadi kita harus punya landasan argumentasi. Cuman, nah ini yang ketiga ini yang menjadi pertimbangan yang berbeda. Mengingat pengalaman kita pada waktu Ahok kalah di pilkada, penyebabnya ya semua pendengarmu tahu lah, ada aspek kultural di situ yang bermain. Jadi yang menjadi repot Jakarta ini, apalagi ketika, tapi saya setuju itu ya, bahwa IKN dijadikan ibu kota baru. Terutama karena Jakarta ini udah dikepung kelompok-kelompok yang religius ini. Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor. Nah di sini menjadi rumitnya itu di situ. Makanya harus ada pertimbangan yang objektif gitu. Kalau dia harus dijadikan kota bisnis, bagaimana idealnya kota bisnis itu? Ya seperti itu, mudah-mudahan Pas FM seperti saran saya menginterview profesor dari IPDN, itu pemerintahan dalam negeri. Saya pernah mendengarkan beliau ketika Cak Imin itu mengajukan bahwa jabatan gubernur apa
apa itu gubernur dihilangkan itu. Dia memberikan analisa bagus sekali. Terima kasih. Menurut saya nggak jauh beda dengan pernyataan pertama tadi ya, bahwa pemilihan gubernur yang kepala daerah secara langsung oleh ditunjuk presiden, walaupun ada pertimbangan dari anggota DPRD DKI, tapi kan hanya pertimbangan, bukan pemilihan oleh anggota DPRD sebagai wakil dari rakyat DKI. Itu sama saja dengan bukan demokrasi. Jadi ini kembali ke otoritarian ya, dan kemungkinan seperti itu. Dan masalah nanti jika di Jakarta mau jadikan kota bisnis atau jadi atau tidak pindahnya ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Kalimantan, itu nanti kan masih tergantung siapa nanti presiden dan wakil presidennya tahun depan ya, yang ada pemilu, mau diteruskan apa tidak proyek IKN, atau mau dijadikan kota bisnis atau tidak kota Jakarta. Jadi masih belum jelas nih gitu ya. Ya, dan kita tahu kalau di negara kita hal-hal yang sifatnya demokratis kebanyakan juga hanya sekedar teori di atas kertas, tapi pada prakteknya ya gitulah, penuh skenario lah, penuh otoriter lah, tindakan seperti itu kemungkinan. Kalau kita mau cermati usulan dari DPRD itu apa maksudnya dia untuk kembali ke penunjukan gitu. Kalau kayak gitu kan bagi saya, menurut saya itu bukan masalah demokrasi atau tidak demokrasi. Yang sudah pilkada aja masih politik dagang sapi masih terjadi gitu. Ya kan, kita nggak tahu di dalam kamar masing-masing itu pejabat itu seperti apa, apalagi kembali ke masa lalu main tunjuk-tunjuk itu. Dan kita harus ingat, gubernur itu kan pengendali daerah, ya kan, bukan kayak kementerian atau kelembagaan teknis-teknis lainnya yang memang secara sentral turun dari APBN, tetapi daerah ini punya anggaran sendiri, punya pendapatan sendiri. Nah, ini kalau tidak dipilih secara langsung seperti yang kita udah laksanakan, itu aja masih belum sempurna, apalagi kembali itu akan kacau. Dan seorang gubernur itu tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat daerahnya, dalam hal ini Jakarta, tetapi dia hanya takut sama presiden. Nah, presidennya sekarang aja kita udah tahu, udah agak melenceng-melenceng begitu. Saya juga agak kecewa gitu loh. Apalagi dikembalikan ke presiden pendatang, itu udah nggak benar. Dan seorang pejabat daerah itu harus memang punya visi dan misi, harus punya konsep yang dia gelontorkan kepada rakyatnya ketika pemilihan itu akan berlangsung, sehingga ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sebelum ada komitmen sebelum dia melaksanakan itu. Kalau kagak nggak dipilih. Nah, ada tadi menyinggung proses waktu Ahok kalah sama Anies, ya kan, janjinya begitu muluk, oce-oce, nggak ada yang jalan itu, DP 0% nggak ada yang jalan, menjadi bumerang di saat sekarang ini gitu loh. Mau pakai kredit informal itu kembali ke konsep yang nggak benar. Itu aja melalui pilkada ya, kita tahu lah prosesnya waktu itu ada split of tongue ya dari Basuki ya, dari Ahok gitu loh. Nah, jadi jangan pernah kembali ke masa lalu penunjukan, bahkan pemilihan dari DPRD full fit and proper nggak bisa itu. Harus pilkada. Karena apa? Karena satu daerah punya APBD, dan APBD ini juga harus disokong oleh APBN pusat, sehingga pembangunan itu begitu nyata, konkret gitu loh. Walaupun tidak semuanya gitu, kita belum lihat, nggak ada yang sempurna gitu loh, masih ada dagang sapinya gitu loh. Tetapi itu jauh lebih baik. Nah, satu lagi, kalau kita mau ke sentral gitu, kita lihat Tiongkok, ya dia PKC itu memang dari pusat turunnya sama, dan kebetulan pemimpinnya masih bagus. Saya nggak yakin selamanya PKC juga bagus. Suatu saat ada pemimpin yang kacau, rontok lagi tuh Tiongkok gitu loh. Makasih ya. Komentar sama nggak panjang-panjang, capek. Komentar sama singkat, tepat. Bangsa kita kan ganti pejabat, ganti aturan. Saya takut nggak jadi sono. Saya dengar sih banyak investor ngeri juga deh.
budaya kita kan ganti pemerintah ganti lagi. Nanti udah jadi, udah bener-bener udah laksanakan, baru kita ngomong, nggak terlambat, masih jauh. Dan terima kasih. Nih kayaknya saya sih kurang setuju ya soal pemilihan dipilih oleh presiden, dan lainnya. Ini ibaratnya seperti kayak zamannya Pak Harto dulu. Pak Harto dulu juga seperti itu. Jadi sistemnya di Jakarta ini seperti udah kayak nggak pakai sistem pilkada gitu, di lain dengan daerah-daerah lain gitu. Mestinya harusnya DPR ini harusnya berpikir luas juga dong. Kalau mau memilih pemimpin kota itu harusnya melalui rakyat. Apakah bagus? Lihat latar belakangnya. Kalau seperti ini nanti dapatnya yang korupsi, gimana? Itu aja saya sih harapinya seperti itu. Harusnya pilkada kalau solusi untuk buat ginian. Makasih. Kalau menurut saya sih itu kemunduran demokrasi ya. Artinya kita sudah berubah ya dari era sebelum reformasi menjadi era reformasi melalui pilkada langsung. Nah kalau dipilih melalui DPRD kembali, gimana menjamin tidak ada kong kali kong gitu, tidak ada KKN. Lalu juga DPRD tadi mengusulkan melalui presiden. Apakah presidennya juga beretika gitu? Itu yang menjadi pertanyaan besar sih. Memang sih melalui pilkada langsung ini biayanya menjadi besar ya. Untuk menghemat biaya tersebut kan masih ada cara lain yang bisa diimplementasikan. Misalnya apakah bisa dijajaki dengan melalui pilkada secara online. Jadi kan kita udah melalui IKTP, nah setiap orang memilih melalui online, mengurangi biaya pilkada tersebut. Gitu. Tapi kalau memang dipilih melalui tadi usulan DPRD ke presiden, itu tidak mewakili rakyat ya. Artinya belum tentu pilihan dari mereka itu mencerminkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Iya. Kalau saya tidak setuju kalau dipilih penunjuk langsung dari DPR, karena memang kalau dipilih langsung itu bukan pilihan rakyat, itu pilihan mereka, apakah kawan, saudara, banyak seperti itu. Jadi saya sangat tidak setuju. Lebih baik memang pilihan rakyat tetap pilkada. Kalau mau menghemat biaya, ya pilihannya melalui online. Secara transparan dan terbuka, itu memang benar-benar berkualitas, bukannya mereka berteman dekat atau berkawan atau bersaudara yang dipilih. Jadi bukan kehendak rakyat. Kalau memang mau pemimpin yang baik, transparan, dan Jakarta semakin maju dan berkembang, pilihan rakyat lah, karena rakyat bisa melihat sosok siapa-siapa saja yang patut kita pilih. Usulan ini ya, kok saya rasanya rada anehnya kenapa akhir-akhir ini kayak banyak banget undang-undang lah yang diterabas gitu loh. Jadi kemarin yang terkait dengan batasan umur direvisi dari MK, kemudian ada kita sudah punya kemajuan yang bentuk pilkada langsung, ada usulan direvisi kembali ke zaman dulu dengan dengan pemilihan dari presiden dan DPRD. Kok rasanya kayak banyak sekali aturan-aturan konstitusi yang diterabas. Nah, ada apa ini? Artinya perlu diusut gitu ya. Kenapa ada usulan yang bertubi-tubi untuk mengubah undang-undang gitu sih? Kok rasanya nggak jadi lebih baik, malah jadi terlalu vulgar gitu. Indomie campur Sarimi, kalau ketemu di party jangan dibawa ke hati. Dinasti lagi terbang tinggi. Aduh, jadi aneh ya, demokratis ya Pak ya. Jadi saya misalnya sebagai warga Jakarta nantinya tuh tidak bisa memilih pemimpin lokalnya, padahal wali kotanya kan juga udah ditentuin. Jadi daerah khusus gitu. Tapi prinsip demokrasi untuk seluruh seluruh Indonesia itu harusnya ini sama ada gitu. Wacana baru juga sih, tapi nanti akan jadi dualisme lah. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah yang ke provinsi ya. Saya pernah di Batam aja itu jadi aturannya juga ada dua tuh, ada aturan pemerintah kota, aturan otorita. Itu nantinya efeknya takutnya sih begitu. Ya deh, ayah wae nih.
Kalau pemilihan langsung dari tingkat atas, DPRD atas usul DPRD kemudian disahkan oleh Presiden RI 1 kita, itu memang biayanya ringan, Mbak. Nggak seberat kalau ada pengerahan voting dari massa ya. Jakarta yang akan melakukan seperti kontestasi di DKI Jakarta beberapa waktu yang lampau, berstatus ibu kota. Ini pemikirannya. Cuman yang kedua, apabila dipilih langsung, apakah itu mempresentasikan kehendak rakyat Jakarta? Karena harus orang betul-betul yang mengerti tentang perkembangan Jakarta. Jangan asal comot-comot aja orang yang benar pada posisi yang tepat. Itu perlu dipertimbangkan dengan fit and proper test ya, baik di DPRD, sehingga bisa terjadi akumulasi yang baik. Nah, pertimbangan ketiga, kalau diadakan pemilihan langsung dari Presiden, karena status daerah khusus Jakarta ya, seperti daerah istimewa Yogyakarta pun pemilihan langsung kan dari Presiden kan, itu berarti satu kemudahan demokrasi, karena daerah-daerah lain kontestasinya kan mereka dipilih oleh rakyat langsung. Nah, ini mesti dipertimbangkan juga oleh pemerintah pusat. Kalau memang harus diadakan gitu, bagaimana nasib daerah-daerah lain? Apakah mereka akan menuntut juga untuk pemilihan anggota legislatif dipilih oleh anggota legislatif langsung atau tidak gitu? Ini saya kira demikian. Ya, jadi sekarang ini kan pilkada kemarin ditunda itu ya, banyak pejabat-pejabat gubernur. Itu saya lihat kinerjanya juga cukup bagus. Tapi memang kalau mau menghemat anggaran untuk menurunkan nilai demokrasi ya, itu diambilnya mungkin kalau Jakarta itu kan ada 5 wali kota. Kalau pemilihan Panglima TNI kan dari 3 tak dipilih 1. Ini dari 5 wali kota itu dipilih yang terbaik 1. Nanti pemilihannya yang menentukan presiden atau DPR ini itu riskan gitu ya, apalagi kalau DPRD itu bisa ada money politiknya atau ini ya, partai yang pemenang itu mungkin juga salah satu yang berhak menentukan juga. Tapi kalau saran saya seperti yang sekarang terjadi baik di Jakarta, di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, ini pejabat gubernurnya berlangsung baik. Yang penting itu di kantor gubernurnya itu dikasih 1 orang KPK juga kayak di kementerian tuh, biar mereka tidak bisa korupsi dan pembangunannya berjalan dengan bagus. Dan yang kemudian adalah Indonesia makin maju dan biayanya itu, biaya pemilunya ini bisa dialihkan untuk sesuatu pembangunan yang lebih bermanfaat lagi. Ya, kira-kira begitu. Saya setuju gubernur dipilih presiden karena untuk meringankan biaya. Nanti kan kadang-kadang suka ada pilihan 2 kali itu Pak. Nah lagi kan biaya lagi, pusing lagi kan gitu. Daripada boros-boros biaya, mending alihkan kepada yang lain yang lebih manfaat gitu. Ya inilah cawe-cawe kita ini sekarang lagi bahasanya bahasa ngetren ini, sebetulnya itu cawe-cawe jelek gitu. Jadi cawe-cawe ini jangan sampai lagi lah, ini kan karena kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jangan sampai nanti ada segelintir manusia yang berpesta-pesta dengan kolaborasi mereka. Jadi intinya biarkan rakyat yang memilih. Kalau itu memang terjadi, ibu kota kita pindah lagi ya kalau menurut kita rakyat Jakarta itu, kalau bisa pembangunan itu dikatakan lah di mana-mana, tidak difokuskan satu karena ingin itu. Jadi kembali lagi, jangan sampai demokrasi kita itu kembali ke belakang. Kasihan ini founding father kita, saya sekali lagi menekankan, kasihan founding father kita ini melihat dari atas ini kok jadinya mundur ke belakang. Bukan kita majunya ke depan lebih melesat, tapi ya ibaratnya harusnya kayak kereta uhui apa itu, nggak tahu tuh kereta uhui apa itu, bisa kayak begitu. Tapi ini bukan kayak uhui, isi jadinya kesimpulannya. Jadi kembali lagi, kalau memang itu IKN jadi, DKI akan dipilih oleh seorang petinggi, itu nggak akan lah, kembalikan saja ke tangan itu, di tangan rakyat. Begitu juga IKN, kalau memang jadi pindah, kembalikan lagi ke tangan rakyat. Rakyat mau tidak ibu kotanya dipindahkan? Kalau bisa voting saja tuh rakyat Indonesia ya, seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, mau tidak ibu kotanya dipindahkan? Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jadi belajar dari pilkada antara Ahok dan Anies ya, dimana di situ yang mengemuka itu politik identitas, kedaerahan, suku, agama. Padahal kita tahu Jakarta ya, khususnya Jakarta itu etalase Indonesia, di mana
investor masuk ke Indonesia, pintunya adalah Jakarta. Kalau isu-isu kedaerahan, suku, rasis lah dipakai untuk Jakarta, saya kira kurang pas. Sehingga cukup beralasan kalau presiden yang memilih langsung menunjuk langsung pemimpin daerah untuk pintu masuk etalase gubernur untuk nanti walaupun bukan ibu kota, tapi dia menjadi kota semacam New York. Jadi kota perdagangan dunia di mana semua para investor masuk dan dipilih pemimpin yang bebas dari rasis. Jadi terbuka bagi semua orang. Saya juga setuju ya. Itu dan begitu. Apa? Ya karena kalau misalnya presiden terpilih, nanti yang akan terpilih itu istilahnya pro radikal, ya kan? Kan mereka punya data tuh waktu pemilihan pilkada DKI kan mereka nyaris kalah ya. Karena kan memang Jakarta kan memang multi ras, multi agama. Jadi kenapa bisa ada ide seperti itu? Ya kalau misalnya nanti presidennya pro radikal, deket-deket sama radikal, mereka bisa atur tuh perekonomian yang di Jakarta yang uangnya beredarnya sampai 70%. Uang di Indonesia kan ngumpet-ngumpet di Jakarta tuh. Jadi presidennya dicomot, gubernurnya yang diatur-atur kalau dipilih langsung. Enak banget kayak gitu loh. Mereka tahu ya kan, dengan pindahnya ke IKN gitu kan, itu kan otomatis menteri-menterinya sama keluarganya sama yang lain-lainnya pada pindah ke sana tuh, ke Kalimantan. Kalau dipilih secara langsung ya bisa kalah. Mesti ingat tuh yang pilkada zamannya Ahok sama Anies, mereka nyaris kalah. Kalau sekarang menteri-menterinya pada pindah ke sana sama keluarganya, anaknya, cucunya, saudara-saudaranya pada pindah, ya bisa kalah. Artinya gubernur bukan pilihan dari mereka. Kalau presidennya yang terpilih itu radikal ya, pro radikal. Sorry, makasih. Ya, kalau menurut saya sih ini cuma akal-akalan aja sih. Karena biaya untuk pilkada apalagi DKI itu sangat-sangat fantastis. Jadi karena dananya sudah terkuras untuk pilpres dan mereka merasa yakin kalau akan menang pilpres, maka memang dikondisikan supaya koalisi dari sekarang dan tidak menghabiskan uang yang begitu banyak, tapi bisa berkuasa di DKI Jakarta. Ini udah ketebak sih. Makanya ya kemarin Paman sudah bergerak, berkorban banyak, ya harus kembali modal. Intinya sih menurut saya seperti itu. Saya mestinya ya pemilihan ditunjuk dari presiden yang kurang setuju lah. Bang mekanismenya sudah jalan kok, pada pilkada untuk apa itu loh. Ya mbak konsisten itu loh ya. Dibikin aturan lah, yang bener aja lah. Kalau saya apa dia jamin kalau presiden yang pilih pasti oke nih, banjir, macet, pasti nggak gitu. Satu. Kedua, saya khawatir kalau dipilih presiden dia melanggar, dia nggak takut Bu, backingannya kan presiden. Jadi melanggar tuh melawan, terus bilangnya nggak salah. MK tuh liatin berani banget. Nah KPK sekarang kok berani banget gitu. Tapi saya nggak tahu dukungannya siapa. Jadi khawatirnya kalau dipilih presiden dia salah, dia nggak takut. Kalau saya merasa kayak begitu, jadinya dagingan gue siapa yang pilih siapa gitu. Saya kira kita ini problemnya sukanya kutak-katik sistem ya. Sudah ditetapkan begini. Bagaimana kalau presiden dipilih MPR? Ayo kita balik lagi ke zaman dulu. Kan begitu caranya. Di mana diletakkan kewenangan untuk rekrutmen, memilih seseorang atau baik pemimpin nasional atau daerah, disitulah terjadi kolusi. Kan dulu begitu. Jadi dikutak-katik
ini sebenarnya tergantung pada manusianya ya. Kalau pemimpinnya punya integritas, sah-sah aja, boleh kita menghemat biaya. Tapi masalahnya kan nggak ada. Makanya berbelit-belit. Dulu pergolakan reformasi itu buat apa? Kan untuk memutus kekuasaan Soeharto yang sewenang-wenang. Terus sekarang kita mau menyaksikan kepada seorang ini lagi untuk memegang kekuasaan itu. Jadi ini ngaco nih. Apalagi terakhir kita lihat MK juga diatur ya. Ini segala macam, kemudian nanti dia pegang kekuasaan. Oke lah, dia setahun lagi selesai ya. Tapi nggak begitu caranya. Menurut saya ini ngaco ya. Iya, saya sih ya setuju-setuju aja ya Pak Jokowi memilih gubernur Jakarta dengan keputusan sendirinya ya, supaya ya Jakarta ya kan udah nggak ibu kota, daerah khusus ibu kota lagi, daerah khusus Jakarta ya. Ya semoga ya gubernur, bukan PJ gubernur tapi gubernur tetap ya, semoga bisa membuat ekonomi Jakarta ya bagus. Enggak, ini kan sekarang udah masuk musim hujan juga, semoga ya sungai-sungai, got-got dikeruk supaya ya nggak menghambat perjalanan para mitra bisnis yang ingin berangkat dan pulang kerja ya. Kan ibu kotanya tahun depan kan di IKN ya. Ya itulah terserah Pak Jokowi juga ya. Itu sih opini saya. Kalau aturannya mau diubah ya berarti kan nantinya tidak hanya Jakarta yang akan gubernurnya dipilih langsung ya, harusnya ya semua daerah biar tidak ada pengecualian kenapa harus Jakarta aja. Dan ini juga tujuannya harus jelas supaya apa, kalau mau menghemat anggaran kan ya berarti jika semua daerah dipilih sama presiden kan ya jelas anggaran yang bisa dihemat itu akan lebih besar ya. Dukung atau enggak ya saya sih bilang selama sekarang masih jadi penguasa ya sekalian aja ubah semuanya, aturan diubah ya kan, jangan seperti presiden sebelumnya seperti SBY kan udah keburu jadi mantan, mau naikin anaknya susah. Kalau sekarang kan gampang kan, punya paman di MK, lalu nanti ya siapa tahu punya paman sebagai presiden lebih gampang lagi, mau jadi gubernur kan tinggal minta aja lalu ditunjuk jadi. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya sih setuju aja, sebab nggak ngaruh ya untuk warga DKI. Lagian juga bagusnya untuk mengurangi hari libur, sebab kalau nggak kan libur lagi. Sebab dan juga kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya waktu Pilgub ya yang DKI berapa tahun yang lalu kan juga itu sebenarnya kan mayoritas pemilihannya untuk siapa, ternyata banyak yang nggak setuju, akhirnya secara paksa demo-demo gitu kan, jadinya ya makanya jadi maksud saya untuk masyarakat DKI sih nggak ngaruh. Jadi terserah, kalau buat dipilih presiden bagi saya oke-oke aja. Saya itu malah bukan hanya Jakarta ya. Jadi pilihan langsung itu hanya cukup presiden dan wakil presiden saja sama DPR, legislatif lah oke. Kalau pemimpin daerah itu mestinya ditunjuk oleh atasannya. Jadi kalau gubernur ya yang memilih presiden, nanti kalau bupati wali kota yang pilih ya gubernur. Supaya apa? Mereka bisa berkoordinasi kerjasama. Kalau seperti sekarang kan kacau. Ada bupati wali kota melawan gubernurnya, ada gubernur berani berseberangan sama presidennya. Ini kan bagaimana bisa harmoni, selaras serasi gitu. Jadi bukan hanya Jakarta, udah kita pil yang langsungnya untuk pres dan wapres saja, yang lainnya ditunjuk oleh atasannya masing-masing. Itu pemilihan langsung atau pemilihan ditunjuk itu masing-masing ada plus minusnya ya. Pemilihan langsung mungkin plusnya itu dia tidak harus ngeluarin biaya kampanye banyak-banyak. Nah, tapi bukan berarti dia akan tidak ada money politik ya. Dari dulu pemilihan ditunjuk langsung itu kan selalu dalam pencalonan, proses pencalonan lewat partai itu mereka pada sogok-nyogok juga ke orang tim yang mengangkat gitu ya, sama saja gitu. Dan kalau misalnya tunjuk langsung itu memang bisa kerjasama dengan baik dari atas ke bawah gitu kan, lebih simpel, lebih mereka
koordinasinya lebih baik. Cuman negatifnya juga ada gitu kan. Nanti suatu saat pilpres mereka bisa langsung dikoordinir dari atas ke bawah untuk diarahkan kepada calon tertentu oleh yang penguasanya gitu. Nah ini bisa negatif juga. Jadi menurut saya sih semuanya plus minusnya, dan yang terpenting sekarang juga udah bagus gitu. Yang terpenting adalah penegakan hukum mau sistem apapun, penegakan hukum terutama di bidang mengenai duit gitu ya, itu harus diperbaiki. Itu aja. Kalau misalnya udah ini diperbaiki, sistem apapun saya yakin akan bagus lah. Terima kasih. Pilkada gubernur, bupati, intinya kepala daerah lah ya dari suatu daerah, ya, penunjukan langsung atau dipilih presiden kayaknya udah mundur ya. Kenapa? Karena apa yang ditunjuk itu kan belum tentu bisa dibilang baik dan juga belum tentu bisa dibilang buruk. Ya, tapi apa yang sudah berjalan saat ini sebenarnya kalau memang jelek ya diperbaiki tata cara kelola sistem pemilihannya supaya efisien dan tidak membuang-buang uang, ya kan? Yang kurang bagus dihilangkan gitu loh, ya kan? Terus kedua yang salah juga yang salah tadi harus dipisahkan juga gitu loh, gitu kan, secara sistem dan hierarkinya. Kedua terkait juga masalah sistem hukum itu juga kalau memang dibuatnya sebagai parameter yang benar dan semuanya berjalan sesuai dengan koridornya, pasti akan berjalan dengan baik dan benar. Permasalahannya kan sekarang kan semaunya gue, mentang-mentang mau dipilih gak dipilih, mentang-mentang gubernur kayak jidat, kan bisa begitu kan. Ini kayak orang-orang bilang gak haus kekuasaan, harus jabatan gitu loh kan. Itu kan udah umum gitu buat di mana-mana. Kalau orang sudah menduduki suatu jabatan udah pasti arogan, ya kan, pasti ada plus minusnya lah. Nah, cuma memang balik lagi yang dibilang Bapak sebelumnya itu saya setuju banget. Kayak hukumnya ditegakin gitu loh, sistemnya diperbaikin gitu loh, ya kan. Yang salah harus bilang salah, yang benar harus bilang benar gitu loh menurut saya. Terima kasih. Kalau namanya ini kan istilahnya demokrasi, nah kita kan menjunjung demokrasi. Demokrasi itu bukannya jalan mundur ya, tapi jalan maju ya harusnya gitu kan. Dan kalau misalkan ada usulan kayak gitu, itu yang perlu dipertanyakan kenapa seperti itu gitu ya. Itu coba ditanya juga itu loh. Itu kok punya pikiran seperti itu ya. Kalau saya sih sebagai warga Jakarta sih kurang setuju ya, karena bagaimana juga kan itu kita kalau melihat secara demokrasi itu kita setujunya kalau misalkan kita pilih langsung ya, berdasarkan dari hati nurani kita sendiri masing-masing. Itu aja, makasih. Jangan sampai semua presiden nanti jadi pilih ini presiden itu nggak perlu menurut saya ya, mohon maaf ya. Jadi di Jakarta kan masih ada DPRD dan suara rakyat itu loh mau tidak dianggap. Ya kalau IKN mungkin bisa lah dari pemerintahan atau mungkin dari presiden yang milih atau Mendagri. Tapi kalau Jakarta masih besar sekali, menurut saya harus tetap pemilu ya. Ini demi keadilan dan juga untuk melihat bibit-bibit kalau bisa ini mengelola Jakarta kemungkinan bisa mengelola seluruh Indonesia. Itu kan masih bisa jadi patokan gitu loh. Jadi menurut saya jangan sampai lah dipilih presiden. Nanti apa-apa tanya bapak, tanya presiden. Waduh susah negara ini, yang lain tidur semua ya. Ya mohon maaf, semoga Indonesia lebih baik. Ini menurut saya sih jangan lah ya. Entar dibilang ada kong kali kong lagi, atau istilahnya dinasti lagi, keluarga, antar keluarganya yang dipilih lagi gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau misalnya memang bagus presidennya ya bagus, gubernurnya, tapi kalau misalnya enggak gimana. Jadi kita kasih aja tanggung jawab ke masyarakat DKI gitu loh. Kalau mereka milihnya benar ya dia orang dapat gubernur yang benar. Kalau mereka salah ya dapat salah gitu aja. Jangan kasih ke presiden lagi gitu. Ini kan gara-garanya cuma hanya Prabowo ini mau dipasangkan dengan Gibran itu. Di peraturannya dibuatlah seperti ini. Wali kota lah tidak boleh mundur, ya kan, mau ngajuin jadi wakil presiden. Ini semuanya gara-garanya ini aja kan sebenarnya. Kalau saya lihat seperti ini, Indonesia ini makin mundur, bukannya makin maju.
Kalau saya secara pribadi itu, yang kita pikir akal sehat itu nggak mungkin. Harus seperti biasa, ya, jadi diberikan kesempatan kepada orang yang mampu, yang pintar, kredibilitasnya baik, itu kita bisa ada pilihan. Kalau seperti ini kan tingkat permainan, siapa yang berani nyetor duit besar, yang punya duit, yang ada bisa janji, yang bisa jadi gubernur. Ini nggak benar kalau menurut saya. Indonesia ini saya lihat makin hari makin nggak benar peraturannya, bisa dibuat-buat. Indonesia ini sampai kiamat juga peraturan apa juga Indonesia ini nggak bakal bisa maju. Mungkin bisa maju, dibuat-buat oleh mereka sendiri-sendiri, itu kalangan atas itu nggak benar tuh orang DPR juga. Saya sih bukan soal setuju atau nggak setuju. Kalau saya lihat nih sejak reformasi ya, terutama pengalaman Pilkada DKI yang 2016 ya, sama Pilpres 2014-19 tuh yang sangat panas ya, bahkan memecah belah bangsa. Itu menurut saya ya. Itu menurut saya sih memang, ini kan di Indonesia juga pernah seperti sistem ini nih, sejak reformasi ini menurut saya sistem kapitalis banget ya. Sangat-sangat kayak USA, tapi saya bingung. Presiden di sana cuma 2 calon presiden, partai politik cuma 2. Kalau di Indonesia partai politiknya itu banyak banget ya, bercabang-cabang apa, beranak tuh setiap tahun ya. Kalau misalnya perusahaan BCA banyak anak usahanya, saya malah senang Bu. Kalau partai politik nggak bikin kemajuan bangsa ya Bu ya. Kalau menurut saya sejak reformasi itu malah banyak aja kecil Bu ya. Kan ada yang bilang katanya kalau pilihan gubernur wali kota itu apa nggak pakai presiden langsung gitu, bukan presidennya milih, Indonesia bisa lebih maju. Buktinya banyak pejabat wali kota, gubernur juga yang korupsi, cuman yang ketangkep cuma sedikit, yang lain pada selamat tuh ya, nasibnya bagus itu. Jadi menurut saya mau dipilih rakyat ataupun dipilih oleh Pak Presiden, siapapun presidennya nanti, tentu juga Pak Jokowi ya yang nentukan nanti. Ini kan undang-undangnya DPR, itu masih lama menurut saya. Itu sih nggak apa-apa juga sih. Yang penting presidennya itu benar, terus wali kota gubernurnya pasti benar. Kalau kayak sekarang ini kita bikin usaha atau apa tuh, aja kecil ini banyak susah juga. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Kembalilah ke zaman Presiden Soekarno sama Soeharto, gubernur dan wali kota dipilih langsung. Asal presidennya benar, hukumnya benar, pasti semuanya bagus lah, malah lebih enak begitu. Itu aja. Setuju dipilih oleh presiden seperti zaman Bung Karno dan Soeharto, karena kalau presiden yang memilih itu, dia bisa memilih gubernur yang kira-kira sependapat lah dengan dia. Jangan seperti Jokowi dan Anies Baswedan, kan si Anies kan dari partai oposisi, jadi kadang-kadang tuh suka membangkang, tidak menuruti keinginan presiden. Selain itu, pemilihan gubernur oleh presiden itu biayanya sedikit dan tidak menimbulkan keributan antara pendukung, ya, tidak menimbulkan keributan antara pendukung. Yang dipilih oleh rakyat itu belum tentu baik, seperti gubernur Papua itu selain korupsi itu punya simpati terhadap kelompok kriminal bersenjata, mengirim uang senjata kepada KKB. Terima kasih. Terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.